pencapaian anggarannya 758.693. Artinya kurang ya. Pertama Pak, pekerjaan kita. Pekerjaan tambah duitnya kurang gitu ya. Iya, duitnya kurang. Jadi pekerjaannya bertambah sebesar Rp20.557.000. Nah, kemudian selain itu di pekerjaan lainnya di sini sebenarnya tidak ada yang berubah. Ini pekerjaan instalasi hidran ini waktu di perencanaan awal, jadi yang ada itu cuma mesin pompa dan electrical apanya. Kemudian yang untuk ground tank, untuk persiapan air mengalir ke pompanya nggak ada waktu itu di perencanaan. Ya. Jadi kita tambah, maka nilainya 19 juta rupiah dari nilai awal kontraknya, yaitu dari 831.775.000 menjadi 860.183.000. Nambah pekerjaan ya. Nambah pekerjaan Pak. Nah jadi pembronteng itu di bawah tabungan air buat ditarik ke atas gitu ya. Betul Pak. Yang ini untuk sprinkle itu Pak. Yang untuk apa namanya? Gede volumenya ya. Iya. Nah jadi yang ini sebenarnya ini belum final Pak. Kemarin setelah saya melakukan perhitungan berulang kali dan kemudian konsultan pengawas juga memeriksa berulang kali. Nah, jadi kita meminta persetujuan kembali dari pihak owner untuk lebih baiknya gimana. Nah, jadi di sini untuk capaian dari kontrak sebelum pajak itu Rp2.925.764.000. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan kembali, di sini menjadi 3.115.922.000. Artinya kita lebih pekerjaan sebesar 190.158.000. Nah, jadi kan artinya harus ada pekerjaan yang kita kurangi, Pak, untuk membalanskan harga kontrak awal. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan di sini yaitu untuk rumah pompa di sini item baru Pak, yang berwarna ini adalah item baru. Nah jadi untuk item baru ini belum disepakati sebenarnya. Saya kemarin tuh cuma usul aja dari konsultan bagaimana kalau seandainya kita buat ground tanknya itu dari beton bertulang ataupun dari fiber. Jadi ground tank itu kita gali dulu tanah, kemudian kita tanam fiber, atau kita langsung dindingnya beton bertulang. Nah gitu. Jadi kesepakatannya nanti dari pihak bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah kemudian mungkin itu aja penyampaian dari saya Pak. Mungkin dari Bapak Ubay ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Ubay. Tidak diuraikan secara detail yang signifikan, tapi mungkin secara rekapan umum dokumen saya ini sudah kita periksa dan sebagian besar sudah kita perbaiki dari secara volumenya ataupun secara analisa, dan ada beberapa item negosiasi yang harus dilakukan antara pemindahan tiang listrik. Itu udah dari awal memang udah kita ketahui bersama. Ada pemindahan listrik, perubahan atap ondulen, karena memang kalau di atap metal itu ya, satu masa kualitasnya itu tidak lama, 4 bulan 5 bulan pasirnya hilang, catnya luntur. Tuh kalau memang kita pakai atap, karena kita fungsinya kan gudang obat vaksin, itu isinya semuanya obat di dalamnya gudang. Kalau genteng metal itu sifatnya panas, nah, dia dia bahannya memang isolator untuk mengalirkan panas. Kalau memang kita rubah ke itu jasteknya masuk Pak. Kalau kita menggunakan gentengnya ondulen, dia bahannya beda karena dia ada monolayer. Justru dia mengurai panas. Jadi kalau memang gudang obat itu kita masih genteng metal, justru walaupun di dalamnya ada kerjaan tata udara gitu, tetap dinginnya itu nggak dapet Pak, karena genteng metal berbeda. Itu pertama. Yang kedua, secara garis besar saya juga memeriksa beberapa item yang dibuat oleh konsultan perencanaan. Di sini saya tidak mungkin ada beberapa kekurangan dari beberapa item, karena dari pelaksanaan pekerjaan memang kita hitung ulang
kita perbaiki secara desain. Yang tadinya atapnya yang satu pakai atap genteng, yang satu tidak, ya itu lasernya, injetnya, kemudian akses point. Nah ini ada Windows. Nah, dari mana kita tahu ini installnya pakai Windows original? Kemudian ada Microsoft Office juga. Nah, kalau sifat-sifat hal kayak gini biasanya di pengadaan, kemudian sampai antivirus, sama HP ada 2 buah. Nah, ini juga saya mempertanyakan juga nih. Itu ada HP juga 2 buah itu. Oh, Microsoft Windows ya. Ada HP 2 buah. Buat saya juga. Nah, Saya juga mau. Ini memori 8 GB. Nah ini kita kan kegiatannya memang arahnya di konstruksi ya. Ini harganya ini harga katalog loh Pak. Takutnya kita belanjakan ternyata katalognya sudah keluar. Ya. Nah ini justru jadi temuan. Ya. Nah, ini saya resign juga nih untuk yang ini, item-item seperti ini. Karena ini harusnya dia harganya harga katalog. Bisa dimerahin nggak Om? Tuh, Om. Yang tadi yang disebutkan tadi tuh. Di blok A semua. Dia di blok komunikasi warna merah. Jadi biar tahu ada Windows, ada handphone, ada printer, ada handphone segala emang. Enggak kan? Ada kan? Bener kan ya. Ya, terus Om Ini kemudian ada pemasangan telepon. Kalau telepon sih oke. Ini ada faksimilnya juga nih. Pakai software Panasonic. Sekarang masih pakai faksimil dah. Kemarin aja. Nah ini justru saya tanyakan. Jadi kayak dulu faksimil Saya juga bingung sih Pak. Ini ada faksimil. Oh kita nggak bisa. Udah arahnya kita laporan data itu udah pakai email. Kalau faksimil biasanya adanya di Indomaret atau di Alfa gitu. Nah itu untuk laporan keuangan mereka saya tahu gitu. Karena saya juga pernah mengerjakan proyek Alfamart itu pakai faksimil. Itu pun untuk data laporan pajak. Nah ini kan ada sekitar 120 109 jutaan, 19 jutaan. Ini bisa membantu juga dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Tapi ini juga bagaimanapun ya kembali lagi ke kebijakan pimpinan maunya seperti apa. Kalau ini pun dilaksanakan, outputnya nanti mau seperti apa, siapa yang menerima di sana. Nah, ini karena satu sisi ya kemungkinan ya SSH-nya ada, katalognya ada, barang-barang seperti ini. Memang kan kita kegiatannya jasa konstruksi, tapi kalau memang sudah pengadaan seperti ini, saya di Kaltim Provinsi RAP Konsultan ada HP juga, itu hilang langsung kena temuan. Karena katalognya udah ada. Terus saya menghindari ini gitu. Kalau ini nanti diadakan buat semua pegawai belanja konstruksinya, sisinya berapa? 30-an tadi tuh kurang. 190. 190 kita butuh uang. 100 tuh itu berapa? 190 458. Karena kan minimal berarti di kita minimal sisa 300, maksimal 300 sih. Untuk optimalisasi 10% dari sisi penawaran. Nah, maksudnya mereka waktu itu nawarnya berapa? 1%. Apa? 1%. 1% ya udah dari angka itunya aja. Coba waktu itu nawarnya berapa persen? Walaupun ngambil dari anggaran yang lain itu akan lama biasanya. Optimalisasi itu dari nilai kontrak itu 10%. 1% berapa jam? 30 juta. 30 juta ya. Nah, turun 14 juta kalau nggak salah. Ya nggak sampai 1% dong itu. Ya iya segitu lah. 0,5%. Kalau ground tank tadi kan ya, katanya Om tadi Om diganti dengan fiber ditanam, itu mempunyai nilai efisiensi berapa itu untuk mendongkrak kekurangan itu? Ya kan Om ya? Ya, mereka approval dulu Pak. Intinya segala sesuatu ini kan bukan dinas yang minta ataupun bosnya konsultan pengawas yang mau. Iya. Kita kasih pilihan mereka mau pakai posisinya beton atau misalnya pakai panel fiber. Itu mereka approve dulu harganya di kita. Oh, dari dulu ya. Dari mereka dulu. Kemudian metodologi mereka cara pemasangannya. Seperti apa? Kemarin posisinya Reja job request ke saya.
meminta bosnya, Pak saya gali, saya pasang fibernya, tapi nggak bisa. Kalau misalnya fibernya itu ditanam, tetap harus ada pasangan hebel untuk posisinya Ya, mengamankan si fiber ya. ya mengamankan si fibernya. Iya, iya baru dulu ya, baru kelihatan ya. Jadi hebel aja, nggak usah diplester, nggak usah diaci, ya bikin kotak di bawah, nanti fiber baru ditaruh di situ. Jadi tekanan keluarnya dia ada posisinya retaining lagi, penahan. Itu Hebel tanpa di lem ini saya nggak apa-apa. Cukup. bisa, karena nanti ada tekanan di urugan tanah di samping hebelnya. Kemudian untuk rumah pompa, kalau rumah pompa ini belum dikerjakan kan? Belum. Tolonglah kalau rumah pompa harganya jangan terlalu besar juga rumah pompa, karena gini, kemarin kan saya udah kontak juga ke Eja ya. Di Kota Serang rumah pompa sekarang ukurannya memakai ukuran berapa? Ini rumah pompa ini sekalian sama grontengnya nih Pak. Yang ini gronteng, yang besi, rangka besi ini sama genteng dulu itu rumah pompa. Jadi satu paket dari satu ini. Grontengnya udah di situ juga. Ya, sekalian satu ini. Ini bagian grontengnya. Kalau rumah Sama pompanya bagian mana? tanah tuh. Nah, rumah pompanya yang ini 20 meter luas nih. Berapa? 20 meter luas. Gede amat, gede amat. Yang kan bisa dikecilkan Pak, nggak ada masalah. Kalau rumah pompa itu ukuran mesinnya. Nah, ukuran mesinnya berapa? Ya paling rumah pompa itu paling gede itu 1 meter kali 50 cm, 1 meter kali 1 meter. Iya, kan sekali satu. Kenapa? Karena kalau misalnya udah nilainya besar, untuk posisinya bangunan di Kota Serang itu per meter persegi berapa sih? Kan itu. Ini rumah pompa gitu, tanpa keramik, tanpa atap apapun. Ini cuma plat aja. Nanti di atas rumah pompa itu bikin kotak, pintunya pintu tralis buat gembok itu. Ya tinggi paling juga tingginya cuma 1 meter atau 1 meter lah tingginya juga. 75 cm. Otak doang gitu, Iya. kayak kandang anjing ya. Itu. Memang kucing. Ya kandang kucing lah. Itu pakai plat aja, pakai plat 55 cm aja beton. Udah itu aja. Gak usah gede-gede. Biasanya kalau di konsultan yang lain ataupun di kontraktor yang lain paling RS deh, unit jatuhnya. Antara 1,5 juta atau 2 juta itu udah paling mahal. Iya, benar. Itu situ Enggak sampai 4 juta, 5 juta enggak. Paling itu 1,5 juta, 2 juta itu udah paling segitu harganya. Pondasinya juga nggak usah pondasi besar. Pondasi 40 di atasnya 20 juga cukup. Karena memang tidak ada beban yang signifikan. Dia hanya buat rumah mesin aja. Yang disebut rumah pompa itu rumah mesin pompanya. Jadi atapnya gimana nanti Pak? Ya sampai mau kerangkeng aja juga apa-apa. Soalnya kan di atas ada ondulin tuh. Ondulen. Alderon. Di atasnya ada. Alderon. Nah, posisi rumah pompa itu nanti kan Coba deh, saya gambarnya. nah posisinya kan nanti dia di sini nih Pak. Iya. Ini kira-kira gitu kan. Iya. Jadi kan ini kan udah alderon nih Hmm. sesuai dengan perencanaan awal. Nah, jadi apakah kita pasang atap lagi dia di ketinggian 1 meternya tuh atau kita biarkan aja gitu? Pakai tutup aja. Nanti langsung tutup dengan besi ulunya ya. Pakai tutup plat aja, plat besi aja yang lempengan juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dibuka kalau ada perbaikan rumahnya enak gitu. Kayak bak sampah tutupnya. Rumah kecil pompa itu aja ya. kayak bak sampah dikasih tutup. Jadi kalau ada kerusakan mesin bisa dibuka. Itu aja. Nggak usah bagus-bagus lah itu. Yang penting orang itu nggak bisa tahu itu rumah pompa, nggak bisa ngelewatin gitu. Terus untuk menghilangkan apanya nih gimana Pak? Apakah saya bisa rumah pompa sama gronteng atau Bisa aja. Oh, Bisa rumah pompa. Posisinya di mana sih Om? Posisinya rumah pompa itu? Rumah pompa itu Di belakang, sampingnya, Di depan. di depan. depan. Oh, depan, Pak. Depan pintu masuk ini. Di Ah, iya. dekat ruang Ini distribusi. ini masuk kita di teras administrasi, di sebelah kirinya ada rumah pompa nih. Oh, emang di situ ya naruhnya ya Om ya? Iya. Rumah pompa ya? Rencananya Kurang latihnya udah jadi itu. Belum, yang di Karena posisi di depan sini kan nanti udah seperti tank Pak. Dari yang lain. Nah, Nah di sini udah genset. Baru. nah. Jadi kemarin tuh kita masih usul aja sebenarnya. Itu nanti tempat bolak-balik mobil ngambil itu loh obat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Dimensinya kan nanti dikecilkan jadi 1 meter aja. Iya. Atau mau dipindahkan ke tempat Kan lain nggak masalah. ada mobilnya mobil gede itu mobil masuk ya. Yang ngantar obat kan mobil truk. Mobil kontainer gitu Pak ya? Iya. Tapi nggak nyampe sana, Bu. Oh, nggak sampai sana. Kan itu
Kalau drop out di depan, kalau itu untuk distribusi. Oh, mobil ambulan aja. Bunyi kan? Iya, Pak. Ya kan pompanya bunyi kan agak berisik kan, kenapa nggak ada minggir gitu? Iya. Kalau seandainya Kan namanya pompa Iya. berisik semua apa, tapi kalau ada minggir jauh dengan itu ini nggak bisa taruh lagi. Iya. jadi pompanya ini Pak, Tarik pipanisasi doang nanti. Iya. Mau digeser juga Pak. Kalau pompa mau dimari Iya, juga Pak. Yang penting iya. maksudnya trackingnya lurus, nggak terlalu banyak tekukan. Iya. Itu aja. Ya estetiknya maksud saya sih, dari segi estetiknya pindahan ya kan, ya kan. Kalau Bikin naik, genset aja nggak apa-apa. Kan ada sebelah genset lagi tuh. nah gitu maksud saya ada bikin. Nah itu genset juga ukurannya berapa sih di di situ? sini ya. Nah itu Iya. situ aja, jangan bosnya ngalangin. yang model center. Bentar gini dah. Ukurannya aja dulu. Sekarang posisinya 1 kali 1 meter berapa? Iya, itu pojok. 1 kali 1 meter berapa? Itu aja situ. Itu soalnya ada Itu segini gitu kan? Iya. Kecil. Memang tadi di tengah-tengah, Nah, ya di kan situ aja. itu lebih indah. Berarti di sini posisinya itu Pak ya. Ya udah kalau Dua pompa dong, fondasi juga. Soalnya memang belum kita kerjakan sama sekali. Ya itu nggak usah pakai fondasi batu kali, pakai hebel aja, rollak hebel juga bisa. Karena memang dia cuma buat rumah gitu. Dan Rumahnya isinya yang pompa isi doang. pompa, mesin pompa, doang, nggak bakal pakai habis mesin mesin. pompanya juga. Nah, kalau Colong. Triliun paling doang. Kali doang. Ya itu mesin pompa doang, itu trilita ya, nggak protes kan? Enggak, tapi Untuk pengamanannya gimana untuk pengamanan? Pakai AC. Pengamanan apa Bu? Dari bahasa maling itu. Ya itu dia ada pintunya, nanti digembok. Walaupun cuma pakai bel doang bisa ini ya, kuat ya. Bu, kalau malam yang ngebobok mah. Sama ya. Kalau Ada CCTV segala kan? ada CCTV. Ah, oke. pengurangnya di bawahnya udah ukur itu ya, apa namanya, udah ukur AC yang kita akan ganti. Belum Bu. Karena kan kita kemarin struktur dulu. Jadi bertahap sih kalau kita selesaikan yang struktur ini, jadi nanti baru kita lanjut ke tahap 2. Tadi nanti itu nganu apa? Ya kan tadinya kan mau ganti di RAB yang terbaru nggak ada. Itu, 100% itu. Itu sini dari mana? Ada kok. Ini aku yang punya. 9. yang IT kan. Iya. Kalau ondol itu beda sebenarnya sih, Pak. Ada memang ada Jadi panas kalau pantai. bukannya ada Bu ya? Ini ada. Tank metal bukannya ya, pantai. Vaksin. Ada vaksin di dalam. Kemudian yang ini Pak, ini lagi teringat. Jadi kan waktu itu di gambar awal, ini dari segi gambar rencana Pak ya. Jadi di sini sampai kemarin itu dia atapnya sama nih, artinya atapnya, nah ini kira-kira waktu di gambar awal. Kemudian sewaktu saya cek di RAB-nya, itu tertulis di situ harusnya kan Alderon Pak ya. Nah di sini Kalian barang kayak apa sih Om? PPS ya. Kalau dia orang PPS saya bangun nih. PVC. kayak PVC. Oh gitu. Berarti ini mah atap ya? Ini apa? Plafon ya? Ya sejenis kayak polikarbonat, cuma kan lebih tebal lagi. Alderon. Tapi tuh ada tapinya ini, dia salah ngeling juga. Harganya ke genteng metal. Oh. Sebentar. Gimana enggak? Kerja. Apa tuh Pak? Kau sudah periksa itu analisanya? Analisanya kan dia itu ngeling ke genteng metal. Tapi di sini 800 apa tuh? 854 tuh? Itu plus rangka. Iya. Di lapangannya sudah jadi, Oh, saya baru rangkanya saja. kenapa? Tapi 854 tuh dia udah kanopi atap Alderon dan rangka tuh Pak. Nggak tahu sih saya. Tahu sih saya. Jadi gini, itu kan yang awal itu proses bangunan existingnya itu dia nempel ke bangunan yang lama. Iya. Kalau bisa itu jangan ditempelkan ke bangunan yang lama. Nanti kau sulit pasang talangnya. Kasihlah spasi di situ 1 meter ataupun mau lebih 1,25. Jadi atapnya jangan nempel ke bangunan yang ada. Nanti kau pasang talangnya itu susah. Kalau kau rencanakan lagi sama seperti yang bangunan yang desain yang lama, itu nanti
airnya itu nembak lagi ke bangunan yang di depannya. Masalahnya udah jadi loh, Pak. Iya, itu rangkanya. Harusnya berpikir di situ. Sekarang kok pasang talangnya seperti apa? Karena nggak ada talang dulu di apanya dulu. Ya nggak bisa. Di perencanaan nggak ada talang soalnya. Ya, iya, tetap saja nggak bisa. Kalau metodenya seperti itu yang ada malah beresin kerjaan tapi nambah masalah. Nah kalau terjadi hujan gede nembak ke bangunan yang ada, Rembes ya, turun ya, air masuk ya. ya banjirnya di bangunan depan. Di kafe. Ya di depan sini Pak. Nanti jadi Itu malah jadi malah bikin masalah jadi baru masalah gitu. baru. Iya. Harusnya itu dikasih space 1 meter, kau tinggal potong aja lah, dilas lagi. Space 1 meter, kasih talang datar. Jangan mengikuti yang ya bangunan yang lama itu memberikan contoh, tapi contohnya tidak baik ya jangan diikuti gitu. Kau kasih space lah 1 meter. Nanti Nah kita itu juga kasih talang datar, berarti kan air hujannya tidak nembak ke bangunan yang di Iya, depan. ke depan. Masih ada waktu lah. Kau kerja buru-buru, nanti aku dipotong lah. Nah, nanti kita penyesuaian aja tuh Pak. Nah sekarang kan intinya gini, Ini beda ya. intinya seperti ini. Bapak Eh, dipotong, Pak, kita diomongin sama KB. ini mereka ini pengen cepat disahkan MC-nya. Oke kita terima. Cuma ada uraian-uraian yang mungkin ada dinamikanya di situ, sepertinya pengadaan. Kalau yang lain oke lah, udah saya proses semua dan udah sebagian kita perbaiki. Nggak tahu juga ini mereka. Kalau MC-nya sudah clear, otomatis progresnya mengikuti MC 0. Nah itu kenapa? Karena takutnya dari pelaksana mau ada pengajuan penagihan. Tapi kan penagihannya itu harus MC 0, tidak bisa berdasarkan kontrak. Itu harus di legalitas semuanya. Kayak genteng ondulen, ini kan di era yang awal kan tidak ada. Ya, secepatnya dilakukan negosiasi harga baru. Minimal dibuatkan berita acaranya Bu. Kemarin siapa sih yang ngomong saya? Nah itu aja, biar bikin kan. Mereka tinggal nawar. Bukan tinggal nawar sih, tinggal tanda tangan aja lah. Harganya juga udah ngepres. Udah saya turunin koefisiennya. Memang harga nggak tahu nggak ngerti mas, nggak pernah. Ini berarti dari konsultan harga sesuai perda gitu loh. Kemarin kita udah ajukan Pak. Ya. Wajar lah kita nggak ngerti, bukan orang bangunan. Nah, wah ini ketinggian ya harga kalian. Iya. Memang. Saya ngikutin konsultan nih pengawas, begitu kan yang bantuin saya konsultan pengawas. Tapi Saya yang ditagih Pak sama orang gentengnya. tapi kita perlu approval juga Pak Kalau dari mau Bapak. aja lu. Jangan Aduh. dikasih pengawas saja. Nah, soalnya kan yang ngasih nomor orang deteng dia. Udah dipasang kan? Belum bayar kan? Baik saya, jaminan nama saya lagi. Ya iyalah. Ini gua lagi apa? Tapi itu memang nggak dari agen Pak, nggak dari distributor, itu langsung dari pusat mundurnya. Kalau misalnya Asik. kita menghitung persentase pakai Ya hati-hati kan gua. Enggak, enggak. Enggak. Belum menyentuh 50 Bu, karena elektrikal belum masuk di sini. Iya sih kasih. Jadi berapa persen Pak? Eh, 40% kalau ada. seandainya 120 120 hari. Pertengahan November. Jadi kalau seandainya saya langsung hitung sekalian sama elektrikal boleh nggak Pak? Apanya? Adendum 1 Boleh. Nggak apa-apa, cuma posisinya jangan sampai ketika Anda mengajukan Coba pengen lihat item, wajahnya Bu ya berarti Lisa. kan resikonya itu mau dilaksanakan. Ya, masalahnya Hitungan, kerja kan. hitungan reja yang keluarkan itu berarti hitungannya yang siap diaudit, itu aja. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pengawas koreksi gitu. Jangan sampai kayak kemarin kan ngasih hitungan ke saya, tuh berapa ratus juta, 300 juta lebih. Ya, ternyata kita koreksi banyak yang nggak ngeling, kemudian PK volumenya banyak yang nggak sesuai. Itu kan kita koreksi. Memang tugasnya kita mau koreksi itu. Tuh. Jangan dikurang-kurangin. Ya kalau kena temuan kan yang rugi bapak sendiri bukan Iya. saya. Betul, 100. Makanya PPK sekarang lebih gila loh, jujur saya. Karena saya udah periksa Bukan, PPK Pak. tiap tahun. Crazy. Itu ada hidup satu. Ini adendum 1 berdasarkan MC0 lagi. Ya, nanti Perubahan nanti kontrak. kita bawa ke adendum 1 volumenya Bu. Nah itu maksud saya kalau Jangan banyak-banyak ya ada yang Enggak banyak Pak. Enggak. kenapa nggak selalu saya? Enggak. Perubahannya enggak banyak. Terus kan yang itu kak yang komputer Windows adalah Ya itu dihilangin, diganti ini, makanya dia ada adendum. oh dari situ berarti nanti ya CTO-nya ya bilang itu masuk sini ya Tapi belum tanggal kerja itu Kita berapa kan ya? maksudnya Iya.
Jadi kamu nggak beli itu lagi. Apa aja jadinya itu? Jadi Waduh, kita kita ini kan kan aplikasi kekurangan nih. uang Iya. Bu, sekitar Iya. 200 juta. Kekurangannya? Kita baru nemu nih sekitar 120 juta sekian. Nah. Nanti yang Masih kurang juga tuh. masih kurang juga. Nanti cobalah saya ke item yang lain ini. Emang dari awal kita mau ubah itu Pak, yang komputer sama laptop itu nggak mau diinin. Tapi di situ ada meja yang kayak resepsionis nggak? Ini juga ada meja juga ini. Iya, karena emang butuh banget itu buat Furniture, nanti. Bu, ya. Iya, Furniture. Furniture juga pengadaan gitu ya, Bu, ya. Iya kemarin tuh sama PU diboleh-bolehin aja ya waktu itu dia bilang. Karena memang Konsultan pengawas aja sih. Kecuali backdrop ya. Kalau backdrop seperti ini wallpaper itu bisa masuk. Ya. Karena dia masih masuk ke tahap pekerjaan interior. Tapi kalau sudah meja, saya juga belum menemukan sih. Karena kalaupun ada pekerjaan dia jatuhnya di interior. Tapi waktu itu katanya Mejanya bisa. maksudnya meja kayu ya. Iya. Jadi kalau meja lab gitu Iya. ya, apa bata gitu dong. Iya, mereka Analisa kompor. ya, analisa terapan nggak apa-apa. Kalau meja yang apa buat resepsionis itu Pak ada ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, itu Itu dia boleh. aliran sama backdrop biasanya. Oh iya. Dimasukin ke backdrop aja. Tapi bener nih, Pak. Boleh-boleh bukan Boleh berarti nggak? belakangnya. Iya, jangan bilang boleh atau enggak. Enggak, mejanya meja seperti apa? Takutnya meja biro gitu. Meja resepsionis yang dari Kayu. yang enak dipandang lah Pak. Berarti bukan pabrikan, ini mah bukan didesain dibikin ya. Iya, desain Iya, interior Enggak, gitu. kan? Kalau itu mah kayak kan ada pekerjaan posisinya kayak kitchen set itu bisa masuk. Iya. Ada persegi karena ada satuannya. Kalau Iya. Kalau jadi meja jadi yang unit beli yang yang biro, biro. setengah biro. Enggak, dia kayak Enggak. kitchen set, kayak kitchen Nah, set. itu berarti Iya. maksudnya di meter persegi. Karena Meta- bisa. Oh, Itu kan analisa terapan per meter persegi berapa? meter persegi. Itu ada. Takutnya pemesanannya kayak meja biro, setengah biro. Waduh, udah pasti kena temuan. Ya, tapi modelnya jangan seperti kitchen set gitu aja. Ya, nanti Tapi bisa. bahannya bahan kitchen set. desain itu yang bisa itu meja kayak di rumah sakit itu kan itu meja. Iya. Heeh. Iya, Meja Resepsionis. yang ada di tembok Iya. itu, gitu, lemari kayak begitu. Yang nyampur apa namanya? Yang nempel sama tembok gitu, Pak. Kayak gini-gini aja nih kan modelnya. Cuma dibentuk Kemudian ini seperti untuk genset, Pak. meja. Nah, Masih berapa nilai genset Om? 180. Berapa kWh sih itu? 200. Pastinya juga kan yang Enggak, masalahnya genset itu mau kita pakai buat itu kan karena vaksinnya nanti Iya, pindah. Pindah, iya. Kita perhatiannya divaksin, Pak. Vaksin loh. Iya. Berapa sih lemari vaksin itu satu? Kita tinggal 300 doang. Kali 5 ada. Iya, 3 kali 5, 300.500 doang kan. Pokoknya yang ada di dinas ya diambil semua. Kali 5. enggak Ya, kita enggak kan ya? pakai cool room. Oh iya. Bikinnya berarti yang 2000. Kita cool room loh dong. Hah? Vaksinnya di cool room. Kurung dong. Ada ruangan. Bukan maksudnya ngitung listriknya. Listrik itu nanti kaitannya dengan beli genset. Jadi berapa kWh gitu, berapa watt gitu kan itu. Kalau ada 300 dan kali 5 1.500 kan. Berarti kita beli yang 2000 dapat tambah lagi gitu loh kan gitu. Ini berapa? Berapa kali? Di situ gensetnya. Situ berapa? Genset 60 kPa. Ya dong ya. 60 kilo kan 1000. 10.000. Ih, nggak bawa tisu tuh ribet ya. Benar nggak nih Om? Jatuhin kue barusan. 60 kVA Kan kita 60.000. Iya.